Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwardi Nugraha. Saya dari Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, dengan NPM 250810100022. Pertama-tama selamat datang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang induksi matematika sebagai salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Matematika Diskrit kelas B di UPN Veteran Jawa Timur. Oke, langsung saja. Secara singkat, induksi matematika ini adalah suatu metode pembuktian dalam matematika yang digunakan biasanya untuk menunjukkan kebenaran suatu pernyataan. Nah, pernyataan ini biasanya pada bilangan bulat positif. Langsung saja ke daftar isi. Ini adalah poin-poin yang akan saya bahas sebelum masuk ke pendahuluan. Kita punya pendahuluan, lalu daftar isinya ada pendahuluan, ada jenis-jenis induksi, ada induksi sederhana, ada induksi yang dirampatkan, dan induksi kuat. Lalu saya akan mencoba menjelaskan perbedaan ketiga induksi itu tersebut dan kapan menggunakan induksi yang mana. Dan terakhir, namun tak kalah pentingnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dan mungkin sedikit mereview materi ya. Oke, pendahuluan pada induksi matematika ini. Induksi matematika sendiri ini adalah suatu metode pembuktian yang paling fundamental, paling dasar, paling basic di dalam matematika diskrit. Kapan biasanya digunakan? Dia digunakan biasanya untuk membuktikan kebenaran atau suatu proposisi yang berkaitan dengan himpunan bilangan bulat positif secara menyeluruh dan sistematis. Melalui induksi matematik, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran, hanya dengan sejumlah langkah terbatas. Kalau kita nggak pakai induksi matematika, cara kita membuktikannya ini juga menjadi semakin rumit dengan cara mencoba semua bilangan bulat. Yang mana ini jelas gak mungkin karena kalau satuan mungkin masih possible. Puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan kan nggak mungkin ya teman-teman. Oke. Di sini ada beberapa soal yang saya temui dan saya akan membahas beberapa soal ini di prinsip-prinsip induksi selanjutnya. Soal yang pertama ini ada buktikan bahwa jumlah n buah bilangan bulat positif pertama adalah n dikali n plus 1 dibagi 2. Yang kedua ada buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Yang ketiga ada setiap bilangan bulat positif n lebih besar daripada 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Buktikan. Untuk semua n yang lebih besar daripada 1, n pangkat 3 itu harusnya plus 2n adalah kelipatan 3. Buktikan. Nah, pada induksi matematika, ini ada salah satu demonstrasi soal. Buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Di sini kita nggak pakai bilangan, maaf, kita nggak pakai induksi matematika. Jadi kita punya pengecekan secara manual, yaitu satu-satu. Jika dibuktikan dengan semua nilai n, maka langkahnya sebagai berikut. N, jika n-nya 1, bilangan ganjilnya cuma ada 1, maka 1 kuadrat benar.
Kalau n-nya 2, ada dua bilangan ganjil yaitu 1 dan 2, dijumlahkan jadi 4 adalah akar dari 2. Benar. Jika n-nya 3, ada tiga bilangan ganjil yaitu 1, 3, dan 5, dijumlahkan menjadi 9, menjadikan 9, yang mana itu adalah akar dari 3 kuadrat, dan terakhir ada 4 bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, dan 7. Jika dijumlahkan semuanya akan mendapatkan hasil 16, yang mana itu adalah akar dari 4 kuadrat. Nah, untuk menghasilkan langkah yang lebih efisien, lebih lebih ringkas, kita bisa menggunakan induksi matematika untuk menyelesaikan pembuktian ini. Jenis-jenis induksi dia dibagi menjadi 3 prinsip, teman-teman. Yang pertama akan kita bahas di video ini adalah prinsip induksi yang sederhana, yang paling basic. Lalu kita punya prinsip induksi yang dirampatkan, yang mana ini adalah suatu cakupan yang lebih luas daripada induksi sederhana. Dan yang ketiga ada prinsip induksi kuat, yang dimana dia adalah versi yang paling powerful di antara ketiga ini. Kita masuk ke prinsip induksi sederhana. Prinsip induksi sederhana ini adalah suatu fondasi dari teknik induksi matematika. Fondasi yang paling fundamental, paling basic, yang menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernyataan berlaku kepada semua bilangan bulat, kita nggak perlu memeriksa setiap kasus secara satu persatu, melainkan kita cukup melalui dua langkah terstruktur yang saling melengkapi. Nah, kita punya contoh soal nih di sini, di kanan atas. Misalkan pernyataan N adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif, yang mana kita ingin membuktikan bahwa Pn ini benar untuk semua bilangan bulat positif N. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa, nah ini ada dua, dua langkah yang sudah disebutkan. Di dalam prinsip induksi, tidak harus sederhana. Induksi yang dirampatkan, induksi yang kuat juga bisa. Dia punya dua istilah. Yang pertama ini biasanya disebut basis induksi, dan yang kedua dia biasanya disebut langkah induktif. Langkah induktif. Nah, di dalam basis induksi yang pertama, kita harus menunjukkan bahwa P1 ini benar. Selanjutnya, ke langkah induktif, jika Pn benar, kita harus buktikan juga bahwa Pn plus 1 ini juga benar. Untuk membuktikan setiap N yang lebih besar daripada 1 ini benar. Mungkin sedikit bingung ya, karena memang konsepnya sedikit lebih aneh, lebih asing. Induksi matematika ini berlaku seperti efek domino. Untuk merobohkan semua domino, cukup mendorong domino pertama akan mendorong domino kedua akan mendorong domino ketiga, dan demikian seterusnya. Kenapa disebut efek domino? Karena kita nggak perlu mengecek satu persatu, melainkan kita hanya memainkan pemicu, teman-teman. Di sini ada pemicu di dalam dua langkah ini. Ini adalah pemicu. Jika Pn benar, maka Pn plus 1 ini juga benar. Jika diibaratkan, ini adalah domino pertama. Jika domino pertama hancur atau runtuh, maka domino ke 1 plus 1 juga benar. Juga runtuh. Yang mana domino 1 runtuh, domino kedua runtuh, domino ketiga runtuh, dan seterusnya. Sampai bilangan n-nya ini habis. Seperti itu. Langsung saja kita coba selesaikan contoh pembuktian pertama. Kita punya soal di sebelah kiri ini.
buktikan bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n dikali n plus 1 dibagi 2. Nah, penyelesaiannya, misalkan Pn menyatakan sebuah proposisi bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n dikali n plus 1 dibagi 2, yaitu 1, 2, 3, 4 sampai bilangan n sama dengan punya rumus seperti ini, n dikali n plus 1 dibagi 2, kita juga harus membuktikan kebenaran proposisi ini dengan dua langkah induksi sebagai berikut. Pakai langkah ini tadi teman-teman. Pakai basis, pakai langkah induktif juga. Nah, yang pertama kita pakai basis induksi, yang mana untuk induksi sederhana kita pakai P1 benar. Kita masukkan P1 nilai 1. Apakah P1 benar? Iya benar. Kenapa? Karena kita peroleh N1 dikali 1 ditambah 1 dibagi 2. Seperti ini. 1 dikali 2, 2, 2 dibagi 2, 2, 2 dibagi 2, 1, mohon maaf. Karena basis induksi sudah benar, kita lanjutkan ke langkah induksi. Nah, di sini ada salah satu hipotesis induksi, yaitu mereka memisalkan jika Pn benar, kita asumsikan bahwa N 1, 2, 3, 4 sampai N benar. Kita harus juga memperlihatkan bahwa Pn plus 1 ini benar. Nah, ini langkah induktifnya. Ini langkah induktif, yaitu kita cukup tambahkan 1, 2, 3, 4 sampai N ditambah N plus 1, karena ini M plus 1. Di sini juga kita tambahkan ya teman-teman. Kita tambahkan N plus 1, kita tambahkan N plus 1. Nanti jadinya seperti N plus 1 dikali N plus 1 plus 1. Baru dibagi 2. Nah, di sini ada bentuk yang lebih jelasnya lagi. 1, 2, 3, 4 sampai N ditambah N plus 1 karena langkah induktif. Karena langkah induktif, menurut hipotesis nanti seperti ini. N plus 1 karena kita di sebelah kanan, kita pindahkan, kita bolak-balik ke manipulasi. Nanti kita akan mendapatkan hasil sebagai seperti ini, yang mana sama seperti bentuk persamaan yang seperti di situ. Nah, karena langkah induktif yang ini tadi sudah benar, dan langkah induksi ini sudah benar, basis induksi sudah benar, maka terbukti bahwa untuk semua bilangan bulat positif, N yang lebih besar daripada 1 ini benar. Terbukti, teman-teman. Selanjutnya, kita punya prinsip induksi yang dirampatkan. Prinsip induksi yang dirampatkan ini adalah bentuk yang lebih fleksibel dan umum dari induksi matematika. Prinsip induksi ini memiliki cakupan yang lebih luas, sehingga penerapannya ini nggak terbatas pada kasus-kasus yang dimulai dari bilangan bulat pertama saja. Yang dimana di prinsip induksi sederhana, kita terkekang pada P1. Kita hanya bisa mengecek jika membuktikan bahwa mulai N-nya ini lebih besar daripada 1. Sementara di prinsip induksi yang dirampatkan, ini kita ulang lagi. Prinsip induksi sederhana memiliki suatu batasan, yaitu prinsip tersebut hanya bisa dipakai jika N lebih besar atau sama dengan dari 1. Mulainya ini dari 1. Nah, kalau untuk sembarang N yang lebih besar daripada N0, kita menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan. Ini adalah istilah bahasa Inggrisnya atau Generalized Induction Principle. Lalu kita punya contoh soal juga di sini. Misal
Pn ini adalah sebuah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n yang lebih besar daripada n0. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa ini ada basisnya, basis induksi. Jika Pn0 benar dan jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat n yang lebih besar daripada n0. Ini adalah langkah induksi. Induksi ya. Seperti itu. Jadi perbedaannya hanya kepada dua ini ya. Nah, langsung kita ke contoh pembuktian kedua. Kita punya soal di sini yaitu untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat n punya persamaan sebagai 2 pangkat n plus 1 minus 1. Jadi, untuk menyelesaikannya, kita pakai basis induksi terlebih dahulu, Pn0, P, N0, aduh, yaitu 2 pangkat 0 sama dengan 2 oh salah, mohon maaf. P N0 N0 pertama adalah 0 karena di sini dinyatakan bilangan bulat negatif tidak negatif pertama yaitu adalah 0. Kenapa bukan 1? Karena 0 adalah bilangan pertama sebelum negatif 1. Jadi kita pakai 0. Akhirnya 2 pangkat 0 tambah 1 baru dikurangi 1. Seperti ini teman-teman. 2 pangkat 1, 2 dikurangi 1, 1. Apakah benar 2 pangkat 1 sama dengan 1? Ya benar. Oh, 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Nah, karena basis induksi kita sudah terbukti benar, kita lanjut ke langkah induktif. Kita andaikan, mulai mulai diandaikan dulu. Ini adalah salah satu hipotesis. Hipotesis. Jika Pn ini benar, kita juga harus menunjukkan bahwa Pn plus 1 ini benar. Yaitu kita cuma perlu memasukkan n plus 1 di dalam ini. Di dalam kasus ini, kita punya n pangkat 0 sampai 2 pangkat n sampai 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat n ditambah ketambahan lagi satu anggota yaitu 2 pangkat n plus 1 sebagai hasil dari p n plus 1. Kita tunjukkan sebagai persamaan berikut. Ini adalah bentuk awal sebelum kenal angka induktif. Ketambahan ini, apakah rumus ini masih sama? Kita masih perlu menambahkan n plus 1 di sini, teman-teman. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1 sama ditambah 2 pangkat n plus 1 kita kita ganti ruas hingga n plus 1 ini bisa dikalikan seperti ini baru dioperasikan dapat hasil 2 n pangkat 2 baru dikurangi 1. Jika disederhanakan lagi nanti jadi seperti ini. 2 pangkat n plus 1 dioperasikan dulu
ditambah satu lagi, baru satu ini. Apakah hasilnya benar? Ya, benar. Langkah induktif sudah benar, langkah basis induksi juga benar, maka terbukti untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, terbukti bahwa bisa digunakan rumus ini. Selanjutnya untuk prinsip induksi kuat. Prinsip induksi kuat ini adalah variasi yang paling powerful. Prinsip induksi ini adalah variasi dari induksi matematika yang memberikan kekuatan lebih dalam hipotesis induksinya, alih-alih hanya mengasumsikan PK benar. Kita mengasumsikan bahwa semua pernyataan P, N0, N0 plus 1, N0 plus 2, N0 plus 3, sampai PK ini benar sekaligus untuk membuktikan dan mendukung pembuktian PK plus 1. Jadi semakin banyak hipotesis yang benar, ini akan semakin mendukung PK plus 1 ini benar. Nah, eh, kadang-kadang kita diperlukan lebih dari satu hipotesis. Kadang-kadang diperlukan lebih dari satu hipotesis induksi untuk membuktikan sebuah pernyataan. Untuk itu, kita menggunakan prinsip induksi kuat atau dengan nama lain strongly induction principle. Misal, kita punya contoh soal nih di sini. Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat. Kita ingin membuktikan bahwa Pn ini benar untuk semua bilangan bulat n yang lebih besar atau sama dengan dari n0. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa Pn0 benar. Seperti biasa, ini adalah basis. Yang kedua, jika Pn0 plus 1 sampai Pn ini benar, maka Pn plus 1 ini juga dibuktikan harus benar untuk semua n yang lebih besar daripada n0. Ini mulai ke langkah induktif. Dibandingkan dengan prinsip induksi sederhana, untuk langkah induktifnya, induksi sederhana dan induksi yang dirampatkan, ada perbedaan yang signifikan di langkah induktif, di mana jika di prinsip induksi kuat, kita perlu banyak asumsi untuk mendukung pembuktian nilai PK1. Nah, kita punya contoh pembuktian ketiga di sini. Contoh soalnya, bilangan bulat positif disebut bilangan prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut hanya habis dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Contoh yang paling gampang adalah 7. 7 hanya bisa habis dibagi 1 dan 7. Ini adalah bilangan prima. Kita ingin membuktikan bahwa setiap bilangan bulat n yang lebih besar daripada 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Menggunakan prinsip induksi kuat, kita tentukan basis dulu. Pn0 benar, Pn0, N0 di sini apa sih? N0, N0, ini N0 teman-teman. Maka dari itu kita masukkan, jika N adalah 2, maka 2 sendiri adalah bilangan prima. Kenapa? Karena di sini
2 dinyatakan sebagai perkalian dari satu buah bilangan prima, yaitu dirinya sendiri, karena 1 dan 2. Nah, langkah induksinya, kita misalkan, misal pernyataan bahwa bilangan 2, 3, sampai n dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima adalah benar, yang mana ini merupakan hipotesisnya. Kita perlu menunjukkan juga bahwa n plus 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Di sini ada dua kemungkinan nilai n plus 1. Kemungkinan pertama, n plus 1 ini bilangan prima, maka jelas ia dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima. Bagaimana kalau tidak, bukan bilangan prima, maka terdapat bilangan bulat positif A yang membagi habis n plus 1 tanpa sisa. Dengan kata lain, kita punya n plus 1 dibagi A. Karena bilangan bulat positif A yang membagi habis n plus 1 tanpa sisa. B ini adalah bilangan yang terbaginya tadi. Atau bisa dikatakan juga sebagai n plus 1 sama dengan AB. Yang mana di dalam hal ini adalah 2 ini lebih kecil daripada A atau sama dengan B, lebih kecil daripada sama dengan B, lebih kecil daripada sama dengan B, dan menurut hipotesis induksi, A dan B ini dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima. Ini berarti n plus 1 jelas dinyatakan sebagai bilangan perkalian sebagai perkalian bilangan prima karena n plus 1 sama dengan AB. Pada contoh tersebut, kita telah membuat hipotesis lebih dari satu. Yang pertama kita telah mengasumsikan apakah 2 ini bilangan prima, apakah 3 ini bilangan prima. Asumsikan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Asumsikan 3 dapat dinyatakan sebagai bilangan prima. Asumsikan sampai nilai n ini. Nah, karena uh, karena 2 ya karena ini, maka menurut hipotesis induksi di atas A dan B juga dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Dengan semakin banyaknya hipotesis di sini, maka pembuktian kita akan menjadi lebih kuat. Jika 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 kita hanya punya hipotesis satu, yaitu cuma mengasumsikan n ini tadi, maka n ini dapat dinyatakan sebagai pembuktian yang kurang kuat. Perkaliannya kan cuma satu, karena kita cuma mengasumsikan satu. Kan kalau kita mengasumsikan hipotesis banyak, maka kita akan mendapatkan pembuktian yang lebih mendukung dan kuat. Gitu. Lanjut. Apa sih bedanya ketiga prinsip induksi itu tadi? Induksi sederhana merupakan bentuk paling dasar dari induksi matematika, di mana kita hanya mengasumsikan satu nilai saja, yaitu PK benar, kemudian membuktikan bahwa K plus 1 ini juga benar. Induksi ini selalu dimulai dari Pn plus 1, Pn1 sebagai basis pembuktiannya. Di sini ada kata kuncinya. Sedangkan di induksi yang dirampatkan, dia adalah perluasan dari induksi yang sederhana yang lebih fleksibel. Dia nggak harus pembuktiannya dimulai dari N1, melainkan bisa dimulai dari sembarang bilangan bulat N, 0. Ini digunakan ketika suatu pernyataan baru mulai berlaku pada nilai tertentu yang lebih besar daripada satu, sehingga nggak mungkin dibuktikan dengan induksi sederhana biasa, karena kita perlu N0 ini mulai dari N0, bukan N1. Yang terakhir dan tak kalah pentingnya, kita punya induksi kuat. Dia merupakan suatu variasi yang paling powerful di antara ketiganya, yang dimana hipotesis induksinya jauh lebih kuat. Kita nggak hanya mengasumsikan PK benar,
Kita juga mengasumsikan nilai dari PN0, sampai PN, sampai PK ini benar. PN sama PK ini sama saja. Ini digunakan ketika pembuktian PK plus 1 tidak cukup hanya bergantung pada ini saja, tapi kita juga perlu nilai-nilai terdahulu. Nah, di sini pembukti perbedaannya. Kesimpulan yang dapat kita tarik di dalam materi ini adalah induksi matematika sendiri ini adalah metode pembuktian yang efisien dan sistematis untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan pada himpunan bilangan bulat tanpa harus memeriksa setiap kasus satu persatu, tanpa harus looping ya. Terdapat tiga prinsip utama yang perlu dipahami. Prinsip pertama yaitu prinsip induksi sederhana. Ini adalah fondasi utama paling basic dengan dua langkah yaitu basis dan langkah induktif. Lalu ada induksi yang dirapatkan. Mereka memperluas fleksibilitas induksi sederhana dengan mengizinkan pembuktian dimulai dari sembarang n0 bukan dari hanya n1. Bisa dimulai dari sembarang n0. Di induksi kuat, mereka memberikan kekuatan lebih dengan mengasumsikan semua pernyataan sebelumnya benar sekaligus, yang mana itu cocok digunakan ketika pembuktian bergantung pada lebih dari satu nilai sebelumnya. Jadi nggak tergantung ke nilai PK, kita juga menaruh nilai PN0, PN0 plus 1, PN0 plus 2 sebagai hipotesisnya. Ketiga-tiganya memiliki struktur yang sama, basis dan langkah induktif ini ya, yang sering kita temui pada matematika induksi, induksi matematika, namun berbeda dalam kekuatan hipotesis, titik awal pembuktiannya, mereka juga berbeda dalam fungsionalitasnya, dalam role-nya juga berbeda. Maka dari itu, cukup sekian materi dari saya rasa. Jika Anda punya kritik saran yang membantu, silakan tulis di kolom komentar. Jika Anda masih bingung, mari kita diskusi di kolom komentar juga. Sangat diapresiasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.